Hai para pendengar podcast Bincang-Bincang Horor, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Hai para pendengar podcast Bincang-Bincang Horor, balik lagi sama gue, host di sini, nama gue Vira. Di sini gue bakalan nyeritain cerita dari salah satu temen gue yang dia alamin, dan cerita temen gue ini pernah gue bacain di video gue yang sebelumnya. Namanya Ari. Di sini gue bakalan ditemenin sama dua orang temen gue. Namanya ada Amanda dan Stephanie. Silahkan kenalin diri kalian, guys. Halo, Amanda. Halo, gue Stephanie. Oke, di sini gue bakalan ceritain kejadian yang dialamin sama temen gue itu. Kalian semua di sini gue bakalan cerita sebagai Arinya ya. Jadi gue sebagai Arinya menceritakan kisah si Ari. Jadi semuanya tuh berawal dari gue waktu baru pindah rumah, dan itu tuh udah 6 bulan gue di rumah itu, atau setahun lah, dan rumah itu tuh udah nggak ditempatin. Setelah kita pindah, gue tuh udah ngerasa kayak ada yang aneh gitu sama rumah ini. Kenapa gue ngerasa nggak enak? Karena gue di sini kayak digangguin gitu. Mulai dari gue mandi, pintu kamar mandi gue diketuk, gue bingung karena posisi gue di sini kan sendiri. Orang tua gue tuh sama adik gue lagi pergi, dan kakak gue tuh lagi jalan sama temennya. Bener-bener nih pokoknya gue sendiri di rumah ini. Karena gue bingung, dan waktu itu gue juga agak takut ya sama maling sih, lebih tepatnya bukan takut sama yang lain-lain. Gue buka pintu kamar mandi, terus gue keluar dari kamar mandi dan gue kelilingin satu rumah itu kan. Habis gue keliling ngecek segala macem, gue nggak ngeliat ada siapa-siapa di situ, nggak ada orang, atau pokoknya bener-bener nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Dan pintu rumah gue itu tertutup, bahkan kekunci, karena kan posisinya gue sendirian. Otomatis gue ngunci dong sampai semua orang di rumah gue pulang baru gue buka. Terus ya udah dong, gue bodo amat. Habis itu gue lanjutin lagi masuk kamar mandi buat nerusin mandinya. Dan tiba-tiba pintu kamar mandi gue itu diketuk lagi, dan ini tuh bunyinya 2 kali lebih kenceng daripada yang sebelumnya. Dan gue bodo amat sih nggak nanggepin, dan dia juga udah ngetok-ngetok selama 2 kali, dan gue nggak nanggepin sama sekali. Gue pikir di sini gue tuh kayak salah denger aja, gue nggak mikir yang aneh-aneh. Terus besoknya kejadian lagi, dan gue posisinya lagi sendiri lagi karena kakak gue lagi pergi jalan sama teman-temannya. Dan di rumah gue ini tuh ada 3 kamar. 1 kamar utama yang isinya orang tua gue, 1 kamar gue dan adik gue, dan 1 lagi tuh kamar kosong alias kamar tamu. Dan 2 pintu di kamar yang itu tuh kebuka, kamar gue sama kamar yang kosong tadi yang kamar tamu itu kebuka. Dan 1 pintu ketutup karena kamar orang tua gue kan. Pas siang itu gue berada di kamar gue lagi diam sambil dengerin musik doang. Tiba-tiba kamar satunya yang terbuka itu tiba-tiba ketutup, kayak dibanting gitu, pintunya kencang banget. Gue keluar kamar, terus gue ngeliat pintu yang ketutup itu, gue buka dan gue masuk, gak ada orang sama sekali di dalam, dan gak ada angin juga. Posisinya emang bener-bener lagi panas karena jendela gue tutup. Habis dari itu gue balik lagi ke kamar gue yang tadi buat ngelanjutin dengerin musik. Dan kejadian itu keulang lagi. Baru berapa menit tiba-tiba gue diganggu lagi. Pintu di kamar kosong itu kebanting lagi, dan kali ini tuh lebih keras. Terus gue keluar dari kamar gue karena gue kira ada maling yang datang terus nutup pintu gue, terus dia kabur. Dan gue pikir dia mau ngobrak-ngabrik rumah gue. Tapi pas gue keluar kamar gak ada orang sama sekali, dan pas gue buka pintunya itu kamarnya tuh kosong. Terus lanjut ke malamnya, gue cerita dong ke kakak gue, dan kakak gue tuh ngomong, kalau gitu gak usah lu tanggepin, diemin aja, paling dia cuma mau kenalan doang, kata kakak gue. Habis dari kakak gue ngomong gitu, ya udah dong, gue diem aja. Kalau diganggu sampai bener-bener diganggu, ya gue baru gak diem aja gitu. Sampai suatu saat pas itu gue lagi mandi lagi, dan ini kejadiannya setiap kali gue mandi ya, dan itu sekitar jam 6-an. Lampu kamar mandi gue itu
tiba-tiba mati hidup. Terus ada suara ketawa adik gue, dan gue refleks bilang sama dia. Gue kirain dia mau gangguin gue, ngejalin gue kan, matiin lampu kamar mandi tadi. Woi jangan matiin hidupin lampu, gue lagi mandi. Terus adik gue ngebales, dia nyaut gini, gue ngematiin kok, orang gue lagi di teras rumah. Lah terus siapa dong yang matiin lampu? Terus ketawanya tuh mirip banget sama adik gue. Terus gue bingung kan, terus gue kesel juga karena diganggu terus. Nah besoknya ini gue tunggu orang di rumah, bener-bener gue tunggu momen dimana orang di rumah itu lagi nggak ada. Pas itu gue ditinggal lagi sendiri. Terus dengan begonya gue ngelakuin hal yang seharusnya nggak gue lakuin. Gue duduk di kursi ruang tamu. Gue teriak pelan-pelan, woi jangan cuma berani gangguin gue di sini. Sini lu tunjukin ke gue wujud lu kalau berani. Ya gue nggak ditunjukin sih. Terus gue ngerasa kayak ya kok dia nggak nunjukin sih, kecewa gitulah awalnya. Karena dari temen gue ngasih tahu itu, dia bilang kalau gue kayak nantangin gitu gue bakal bisa ngeliat. Habis itu gue biasa aja, dan efeknya itu baru ada di besoknya pas gue lagi di kamar mandi lagi. Kamar mandi gue kan ada ventilasi, dan ventilasi itu kayak atasnya tuh ada kaca gitu, tapi karena pecah akhirnya ditutup pakai kanopi. Dan di luar kanopi itu pokoknya kayak orang bisa ngeliat ke dalam deh kayak gitu. Nah pas gue mandi itu sekitar jam 6-an maghrib deh, gue ngeliat bayangan yang lagi ngeliat ke arah gue. Gue kirain orang lewat, dan gue ya udah terusin mandi aja sampai selesai. Habis itu gue nanya ke bokap gue, Pak, ini tanah di samping rumah kita kosong kan? Terus bokap gue bilang, iya kenapa? Tapi orang sebelah bangun pagar itu, jadi ya paling tanahnya sisa dikit lah, cuman buat lewat anak seukuran umur 5 tahun katanya gitu. Dan paling orang dewasa nggak akan mungkin masuk karena nggak muat kayak gitu kata bokap gue. Nah gue lemes dong, karena pas gue lihat tadi pas gue lagi mandi, bayangan yang ngeliatin gue itu ukurannya gede banget, terus hitam banget, dia tuh ngeliatnya ke arah gue. Tapi pas gue diem, pas malamnya jatah gue cuci piring, wastafel di samping pintu gue itu ngadep ke arah tower air. Di atas tower itu ada tangki air. Nah pas gue cuci piring, pintunya ini tuh kebuka. Terus gue ngeliat ke arah itu tower kan. Gue ngeliat dengan jelas ada sosok cewek baju putih, rambutnya tuh hitam panjang sampai ke bawah. Kulitnya tuh gak kelihatan karena ketutupan sama rambutnya panjang tadi. Dan yang gue lakuin pas liat itu, gue cuma diem sambil ngeliatin dia, bengong gitu. Setelah dia hilang, gue diem dan badan gue panas banget dari kepala sampai ke kaki. Terus besoknya kayak gitu lagi, gue diliatin sampai gue ketakutan dan gue nggak berani sama sekali untuk berurusan sama hal yang begituan. Ya sekian cerita dari temen gue. Emang temen lu awalnya pengen bisa ngeliat atau gimana sih? Nggak tahu sih, kayaknya kalau gue lihat nih orangnya tuh cuman iseng doang, dia mah kayak nggak percaya gitu. Jadi dia kayak ngetes aja, nantangin kayak gitu. Oh, terus lagian temen lu kenapa iseng bener sih nantangin kayak gitu? Emang bener nggak sih kalau nantangin gitu bisa kejadian? Ya namanya nggak tahu ya gimana ya, namanya juga orang nggak bisa ngelihat, pasti kayak iseng gitulah. Kayak lu deh, lu nggak bisa ngelihat pasti lu iseng dong, pengen sekali ya. Kalau lu orangnya iseng ya pasti lu kayak pengen dong sekali tahu, ini bisa ngeliat kayak gitu, seru kali ya kayak gitu. Kayak temen gue sih tipikal yang isengnya akut. Terus kalau bener gak benernya sih gue nggak tahu. Cuman yang gue tahu dari orang, ada yang bilang kalau lu diganggu jangan takut, lu marahin balik. Tapi ada yang bilang juga jangan lu gituin, nanti yang ada malah lu beneran ituin balik sama dia, kayak lebih digangguinnya lebih ekstrim kayak gitu sama dia. Yang gue tahu sih gitu. Oh gitu. Gue mau nanya juga dong. Ya silakan dah. Kalau lo pernah gak sih nantangin kayak temen lo gitu? Dulu pernah. Waktu gue pertama
di SMK pernah gue mah nantangin gitu, nggak nantangin juga, paling cuman kayak alah nggak mungkin lah, mana sih kayak gitu, nggak mungkin lah di tempat ini tuh banyak, nggak percaya lah pokoknya. Jadi gue kayak pernah iseng aja sama si temen gue si Agnes. Enggak sih, dia nggak iseng, gue yang nantangin nggak penting gitu. Terus kalau kalian sendiri pernah nggak kayak gitu, maksudnya bukan nantangin juga lah, pokoknya kayak percaya nggak percaya terus akhirnya kalian pengen nyoba buat bisa ngeliat gitu, buat tahu aja gitu? Enggak sih, kalau gue mah Nggak kepengen atau emang lu nggak berani? gak berani lah. Ya siapa Udah tahu. nampakin diri pingsan. Ya siapa tahu lu pengen iseng kayak gua pengen tahu, akhirnya keterusan sampai sekarang. Kagak, dia hantu lebih menyeramkan lah. Kalau bagi gue sih manusia lebih menyeramkan daripada hantu ya. Ya sih, ada benarnya juga itu. Kalau hantu mah kagak mungkin ngebunuh lu. Tapi apa rupanya itu lah serem. Ya sih, gue pernah kayak gitu. Kalau yang kayak dia tiba-tiba dateng nampakin tuh, itu sumpah sih lu kagetnya kayak bener-bener kayak jantung lu berhenti berdetak anjir. Iya kan, kayak seakan-akan tuh dia tiba-tiba nongol di muka lu kayak gitu. Ya itu serem memang kalau dia dalam wujud, tapi kalau dia cuman kayak sekedar bayangan doang atau gangguin kayak gitu itu masih mending sih. Kalau gue mendingan yang itu daripada yang tiba-tiba dia ada muka. Itu lebih Iya serem. benar. Lu sendiri, kalian sendiri nih ya, buat kalian berdua nih, pengen gak sih bisa, maksudnya bukan pengen ya, pernah nggak ngalamin hal-hal kayak gitu kalau kalian nih, kalian berdua? Kalau gue pernah sih. Pernah ngalamin? Iya. Sering atau cuma sesekali? Tiap malam banget ya, sekali gitu-gitu ada ulang. Tiap malam sampai detik ini? Terakhir minggu lalu, tapi sekarang udah gak lagi. Tapi lu berarti kalau terakhir minggu lalu berarti sebelum-sebelumnya lu sering dong? Iya. Oh, berarti kalau kayak gitu lu termasuk tipikal yang lumayan sering diganggu ya sama yang begituan? Iya. Kalau ini juga bukan rumah gua kan. Oh, lu ngontrak ya di situ ya? Iya. Iya juga sih kalau kayak gitu. Lu sendiri teh? Kalau gua sih, kalau ngeliat sih belum pernah ya. Cuma kalau kayak sekilas gitu pernah sih ngalamin. Tapi kalau kayak ngeliat benar-benar nampakin diri gitu belum pernah sih, dan nggak mau juga. Sering atau kagak? Enggak. Oh, yang Jarang itu ya? banget. Yang kejadian bapak lu itu ya? Iya betul, itu salah satunya. Gue punya pertanyaan terakhir karena ini udah malam banget. Sebagai pertanyaan penutupnya, kalau lo berdua yang ada di posisi temen gue, apa yang bakalan lo lakuin? Maksudnya lo berdua bakalan kayak gimana gitu? Karena dari yang tadinya dia nggak bisa ngeliat, terus dia iseng nantangin, ditunjukin, akhirnya dia kan takut nih kalau teman gue nih akhirnya jadi kayak nggak mau main-main lagi sama hal kayak gitu. Nah kalau kalian sendiri tuh kayak gimana? Sama atau kayak gimana? Kalau gue sih sama, kayak bakal takut gitu, dan gitu kan bakal digangguinnya kayak keterusan gitu, sering banget cuma gara-gara gue tuh buat nantangin hantu itu, kayak beneran gak sih dia tuh ada atau enggak. Ngerti, gue ngerti. Kalau lo sendiri gimana, Man? Kalau gue kan udah ditunjukin tuh dia, kalau itu emang beneran ada, mungkin gue bakal minta maaf dan bilang ke Tuhan tuh jangan ngomong lagi. Lu mau lebaran apa sih? Mungkin gitu. Maaf. Daripada dia nongol lagi, Iya benar juga sih. habis itu gue doain deh dia biar dia tenang Baik dan gak juga. ganggu-ganggu lagi. Baik juga lu ya jadi manusia ya, Man. Iya, kita tuh harus sama hantu sama manusia tuh harus baik. Koplak lu. Berarti intinya
yang gue tanya ini berarti jawaban dari kalian tuh intinya sama ya, berarti nggak bakalan, kalau posisi jadi temen gue tuh nggak bakalan mau ngulangin kesalahan tolol itu lagi. Terus lo berdua juga bakalan pastinya takut kan abis nantangin kayak gitu. Berarti lo nggak bakalan pengen lagi buat ngeliat kan setelah ditunjukin aslinya gitu. Nggak akan. Oh, oke. Terima kasih sudah bergabung dengan bincang-bincang horor gue malam ini. Thank you guys. Thank you. Thank you. Bagi kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman horor, kalian bisa kirim cerita kalian ke alamat berikut.